Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis salah satu key player Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. Leverkusen saat ini bertengger kokoh sebagai pimpinan klasemen Bundesliga dan menjauhkan jarak 10 poin dari Bayern Munchen. Selain sebagai pemuncak klasemen Liga Domestik, musim ini tim berjuluk Die Werkself ini belum pernah merasakan kekalahan dari 38 laga yang sudah dijalani di semua kompetisi. Tentunya, performa apik Leverkusen ini berkat racikan taktik dari Xabi Alonso dan pemain-pemainnya yang bisa menerapkan dengan baik. Yap, memang bisa dikatakan hampir semua pemain Leverkusen di musim ini tampil sangat baik. Namun ada satu nama yang mencuri perhatian, yakni pesepak bola yang berposisi sebagai wingback kiri, Alejandro Grimaldo atau Alex Grimaldo. Baru bergabung di awal musim, Grimaldo langsung menjadi pemain penting dari sistem taktik Xabi Alonso. Pesepak bola berusia 28 tahun ini selalu bermain di 26 laga Bundesliga. Total di semua kompetisi, Grimaldo sudah bermain sebanyak 36 kali, dengan total menit bermain yang terbanyak di skuad Leverkusen musim ini. Nah, penasaran dengan gaya main pemain yang punya sepakan keras ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Jauh sebelum bergabung dengan Bayer Leverkusen, Grimaldo muda merupakan pemain yang menimba ilmu di La Masia, akademi milik Barcelona ketika usianya 13 tahun. Pun begitu, ia belum sempat mencicipi debut di tim utama. Kiprahnya bersama tim asal Katalan tersebut mentok di tim B. Sebelum akhirnya, pada pertengahan musim 2016, pemain kelahiran Valencia ini direkrut oleh Benfica guna bermain di Liga Portugal. Selama lebih dari 7 musim membela si elang, Grimaldo sukses mempersembahkan 9 gelar, termasuk 4 trofi Liga Domestik. Di akhir musim 2022-2023, kontrak Grimaldo bersama Benfica berakhir. Dengan status free transfer, ia berpeluang untuk bermain di La Liga, Serie A atau IPL seiring banyaknya tawaran yang ia dapatkan. Namun, Grimaldo memilih hijrah ke Bayer Leverkusen setelah ia mendapatkan telepon langsung dari Xabi Alonso dan merasa yakin dengan proyek dan kekuatan tim Leverkusen asuhan Alonso. Grimaldo merupakan pemain yang berposisi sebagai fullback kiri, sesuai dengan kaki terkuatnya yaitu kaki kiri. Selama 7,5 musim bermain di Benfica, Grimaldo menetap di posisi tersebut. Baru pindah ke Leverkusen, Grimaldo mengalami sedikit perubahan. Dari awalnya yang bermain sebagai fullback, kali ini didorong lebih ke depan sebagai wingback. Hal ini dikarenakan dua tim ini memiliki pakem formasi yang berbeda. Benfica yang dominan menggunakan pakem 4 back, sedangkan Leverkusen menggunakan pakem 3 back di formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang juga mempengaruhi posisi Grimaldo. Pun begitu, perubahan posisi menjadi wingback yang lebih ke depan ini menjadikan Grimaldo bisa lebih leluasa untuk menggunakan insting menyerangnya. Yap, ia merupakan pemain sayap dengan atribut menyerang yang cukup dominan. Dengan bermain sebagai wingback, Grimaldo bisa lebih agresif untuk naik, terutama saat menyerang, karena masih ada 3 center back di belakang yang akan backup posisinya. Terlihat dari heatmapnya musim ini yang mana pemain berkebangsaan Spanyol tersebut lebih banyak berada di area permainan lawan. Catatan kontribusinya dalam aspek menyerang pun meningkat drastis. Musim ini ia sudah berkontribusi dalam 20 gol Leverkusen dengan 9 gol dan 11 assist di 26 laga Bundesliga. Catatan golnya sudah melebihi setengah dari total gol yang ia cetak di Liga Portugal selama membela Benfica. Dengan torehan 9 golnya, Grimaldo bahkan menjadi top scorer kedua Leverkusen sejauh ini, di bawah Victor Boniface. Sistem taktik Xabi Alonso di Bayer Leverkusen musim ini memang lebih memberikan keleluasaan bagi kedua wingbacknya untuk ikut menyerang. Hal ini terlihat dari torehan gol Grimaldo dan Frimpong yang cukup tinggi. Grimaldo 9 gol, Frimpong 8 gol. Dari radar chart, terlihat Grimaldo memiliki statistik yang menonjol dalam aspek attacking dan possession jika dibandingkan dengan fullback kebanyakan. Di atas lapangan, Grimaldo bisa memainkan peran yang versatile. Ia bisa tetap melebar seperti wingback pada umumnya, dan juga invert masuk ke koridor half space ataupun tengah. Bahkan, selepas dikalahkan oleh Leverkusen, Thomas Müller memberikan testimoni jika Grimaldo sangat menikmati bermain bola.
dan bisa bergerak hingga ke sayap kanan. Chemistry-nya dengan Hincapie yang bermain di posisi center back sebelah kiri sudah terjalin sangat baik. Saat Grimaldo invert ke half space ataupun tengah, Hincapie bisa mengisi area kelebaran yang kosong dengan berperan sebagai wide center back. Di fase awal bangun serangan, Grimaldo bisa invert ke tengah sebagai ekstra gelandang, dan Hincapie bisa melebar seolah-olah menjadi fullback. Dibantu dengan pemain lain, Leverkusen bisa melakukan wide overload dengan rotasi posisi Hincapie dan Grimaldo tadi. Selain Hincapie, di area sepertiga akhir pertahanan lawan ada Florian Wirtz yang juga bisa bertukar posisi dengan Grimaldo untuk jaga kelebaran. Di klip ini, terlihat bagaimana Hincapie dan Grimaldo yang saling memahami. Grimaldo bergerak naik mengikat pemain Munchen untuk memperlebar ruang bagi Hincapie yang membawa bola. Gol Grimaldo di laga versus Munchen juga tercipta berkat bantuan dari Hincapie. Dalam proses golnya itu, Grimaldo mengatakan bahwa ia menunggu sampai Hincapie melakukan overlap sehingga fullback Munchen terpecah fokus markingnya. Dan saat pergerakan Hincapie berhasil menarik fullback Munchen, maka Grimaldo paham akan ada space di area half space yang bisa ia expose untuk melakukan penetrasi masuk ke kotak penalti dan melakukan finishing. Selain chemistry-nya dengan Hincapie, di gol tersebut juga menunjukkan bagaimana kemampuan Grimaldo dalam membaca situasi. Lewat kemampuannya ini, ia tahu kapan harus delay dan tahu kapan harus bergerak. Sebenarnya kemampuannya dalam membaca situasi dan taktik sudah terlihat ketika ia bisa dengan cepat menyesuaikan perubahan posisinya dari fullback di pakem 4 back menjadi wingback di pakem 3 back, yang malah membuat statistik penyerangnya semakin moncer. Grimaldo mengatakan hal ini karena kemampuannya untuk menentukan keputusan di area final third lawan, dan Xabi Alonso pun melihat kelebihan Grimaldo ini. Ini yang membuat pelatih asal Spanyol tersebut memberikan kebebasan bagi Grimaldo untuk menentukan kapan ia harus bergerak invert lebih ke dalam atau tetap melebar di koridor sayap. Ketika invert, Grimaldo bisa berperan untuk mengekspos ruang di pertahanan lawan dengan menyelinap melakukan underlap. Ia juga nggak jarang berada di area kotak penalti lawan. Kehadirannya di area kotak penalti ini membuat persentase untuk mencetak gol menjadi lebih tinggi karena Grimaldo lebih dekat dengan gawang lawan. Saat stay wide atau tetap melebar, Grimaldo akan difungsikan sebagai pemain yang menjaga kelebaran guna merenggangkan blok pertahanan dan membuka celah di antara dua bek lawan. Di koridor sayap, Grimaldo bisa melakukan overlap sebagaimana yang dilakukan oleh fullback atau wingback klasik. Overlapnya bisa diakhiri dengan cutback atau crossing dari sisi sayap. Banyak assist yang dilepaskan Grimaldo berasal dari crossing atau cutbacknya. Pemain asal Spanyol ini cukup jeli dalam melakukannya karena ia selalu melihat ke area kotak penalti sebelum melepaskan crossing atau cutback. Selain umpan, overlapnya juga bisa dilanjutkan dengan tusukan ke kotak penalti yang diselesaikan dengan tembakan dari sudut sempit karena ia juga punya naluri untuk melakukan finishing. Senjata lain dari Grimaldo adalah tembakan dari luar kotak penalti. Jika dilihat dari shot mapnya, half space sebelah kiri menjadi area favorit Grimaldo untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ciri khas tembakannya adalah arah bola yang menukik. Teknik ini juga terlihat sering dilakukan olehnya saat mengeksekusi tendangan bebas. Satu hal yang menjadi catatan adalah bagaimana kemampuan Grimaldo saat bertahan. Jika dilihat dari radar chartnya tadi, atribut bertahan Grimaldo nggak terlalu menonjol karena memang di sistem taktik Xabi Alonso ini ia lebih difungsikan sebagai attacking wingback dan 3 center back di belakang bisa membackupnya saat bertahan. Namun saat diharuskan untuk bertahan, Grimaldo bisa dikatakan dapat memerankannya dengan baik. Ia cukup aware dengan pemain lawan di area blind side karena ia rajin melakukan scanning. Fungsi ini disebut fungsi balance. Kemampuannya membaca situasi juga terlihat saat bertahan, di mana ia bisa melakukan marking dan covering dengan cukup baik.
Lewat performa apiknya sejauh ini, Grimaldo berpeluang untuk mengantarkan Leverkusen menjuarai Bundesliga dan Europa League. Selain itu, satu posisi di timnas Spanyol dalam gelaran Euro 2024 juga bisa menjadi miliknya jika ia bisa mempertahankan performa apiknya.